Tiga pemain yang justru gacor usai tak dilirik Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Sejumlah pemain justru tampil moncer setelah tak dilirik oleh Shin Tae-yong masuk ke dalam skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Seperti yang telah diketahui, Shin Tae-yong sudah memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Nama-nama lawas dan sejumlah pemain baru dipanggil oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Selain itu, sejumlah pemain-pemain yang sempat dipanggil oleh Shin Tae-yong, justru kini ditepikan untuk Piala AFF 2022. Oleh karena itu para pemain tersebut masih mentas bersama tim masing-masing di Liga 1. Menariknya, beberapa pemain yang ditepikan oleh Shin Tae-yong ini justru tampil gacor bersama klubnya masing-masing. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. 1. Ronaldo Kuateh. Kuateh merupakan pemain langganan dipanggil Shin Tae-yong untuk timnas U19 hingga sempat merasakan beberapa kali panggilan timnas senior. Namun untuk Piala AFF 2022, Ronaldo Kuateh tak dipanggil. Besar kemungkinan ia kalah bersaing dengan nama-nama lain di sektor depan timnas Indonesia. Setelah tak dipanggil, Kuateh justru mampu mencetak gol profesional pertamanya bersama Madura United di kancah Liga 1. Gol itu dilesakan Ronaldo ke gawang Bali United di laga pekan ke-14, Senin, 12 Desember 2022. 2. Dedik Setiawan. Dedik Setiawan juga sempat mencicipi pemanggilan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Namun, ia dinilai tak tampil maksimal di lini serang merah putih. Berbagai kritikan pun sempat dilayangkan kepadanya dan mempertanyakan keputusan Shin yang tetap memanggil striker berusia 28 tahun tersebut. Namun setelah tak dipanggil oleh Shin Tae-yong, Dedik tampil moncer. Terbaru, ia memborong 2 gol saat Arema mengalahkan Persis Solo 2-1 di lanjutan laga Liga 1 2022-23. 3. Stefano Lillipali. Lillipali juga sempat kembali dipanggil ke timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong dalam beberapa kesempatan. Tapi, Shin sepertinya kurang cocok dengan gaya permainan Lillipali sehingga tak pernah dipanggil lagi memperkuat timnas Indonesia. Lillipali juga kembali ditepikan untuk Piala AFF 2022. Akan tetapi, Lillipali justru tampil impresif bersama Borneo FC belakangan ini. Terbaru, ia memborong 2 gol ketika Borneo FC mencukur PSIS Semarang di lanjutan pertandingan Liga 1 2022-23. Lillipali juga mengantarkan Borneo nangkring di peringkat ketiga klasemen. Shin Tae-yong sudah kantongi nama pemain naturalisasi yang bakal gabung timnas Indonesia U20. Zico Jamai Soree dan Rafael William Struijk kemungkinan menjadi calon pemain naturalisasi terakhir yang trial bersama timnas Indonesia U20. Pencarian tambahan kekuatan Garuda Muda ini dilakukan jelang pentas Piala Dunia U20 dan Piala Asia U20 tahun 2023. Nasib 2 pemain itu juga sudah diputuskan oleh pelatih Shin Tae-yong, dan hanya menunggu waktu untuk diumumkan siapa yang akan masuk ke dalam skuad Garuda Muda. Sudah, jadi Coach Shin sudah mengirim surat, memutuskan di antara keduanya siapa yang direkomendasi untuk dinaturalisasi, kata utusan PSSI yang mengurus soal pemain naturalisasi, Hamdan Hamedan. Jadi untuk U20 sudah selesai, dalam arti kata rekomendasinya sudah turun dan sepertinya tidak akan ada penambahan lagi, sambung Hamdan. Soal kepastian nasib Zico dan Rafael, Hamdan mengatakan akan ada pemain yang datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Namun, ia belum bisa menjawab secara gamblang, siapakah pemain yang dimaksud. Minggu depan datang ke sini, Indonesia. Untuk diketahui, Zico dan Rafael pertama kali melakukan debutnya di timnas Indonesia U20, saat pemusatan latihan di Eropa. Bahkan, Rafael Struijk sukses mencetak gol debutnya ketika menjalani laga uji coba dengan timnas Slovakia U20. Sekadar informasi, Rafael Struijk adalah pemain berusia 19 tahun bermain di Belanda bersama ADO Den Haag. Sementara, Zico Soree adalah pemain yang masih berusia 19 tahun yang saat ini memperkuat tim Belanda, PEC Zwolle. Kedua pemain ini sama-sama merupakan pemain bertipikal menyerang. Zico bermain sebagai striker dan Rafael menempati pos winger kiri.